Ini kita akan coba bahas nih, soal latihan persiapan UTS ya. Oke, nah yang pertama ya. Nah, tentukanlah himpunan penyelesaian dari ini ya, 10x tambah 2 kurang 10x min 3 lebih besar daripada 5/4. Nah, jadi kalau untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidakssamaan, maka yang bisa kita lakuin apa ya? Nah, ini kita samakan dulu penyebut ya. Jadi kita pindahin semua ke satu ruas dan samain penyebut. Jadinya adalah apa? Ini kalau kita samakan penyebut, dia akan menjadi X min 3 kurangi nanti dengan nih X plus 2 per, ini X plus 2 kali X min 3 nih kurang 5/4 besar daripada 0. Nah, sehingga ini X kurang X ya, ini kan min ketemu X kan dia jadi min X ya, X kurang X jadi habis, ini min ketemu 2 nanti dia akan menjadi minus 5 ya, minus 5 per X tambah 2 kali X min 3 ya. Nah, kurangi nanti dengan 5/4 ya. Nah, ini tinggal kita samakan penyebut lagi. Jadinya adalah apa? Nah, ini samakan penyebut, dia akan menjadi min 20 kurang 5 kali, nah ini X tambah 2 kali X min 3 itu kan bisa kita bongkar, nanti dia jadi apa? X kuadrat ya, dikurangi nanti dengan X, dikurangi nanti dengan 6. Jadi tinggal dikali ya, X kali min 3 itu min 3X, 2 kali X itu nanti ada X ya. Nah, per nanti ini adalah 4 dikali X tambah 2 kali X min 3 besar dari 0. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan lagi dia jadi apa? Minus 5X kuadrat tambah 5X ya. Nah, ini min, ini min 5 kali min 6 jadinya adalah plus 30 ya. Oke, plus 30 kurang 20 itu akan menjadi plus 10. Nanti ini adalah 4 kali X plus 2 kali X min 3 besar daripada 0. Nah, maka ini nanti kita tarik keluar minus 5-nya, jadinya adalah apa? X kuadrat min X min 2 per ini nanti 4 kali X plus 2 kali X min 3. Ini besar daripada 0. Sehingga kita dapati ini min 5 kalikan nanti dengan X min 2 X plus 1 ya. Per nanti ini adalah 4 kali X plus 2 kali nanti dengan X min 3. Itu lebih besar daripada 0. Oke. Ya. Nah, maka, setelah kita dapati seperti ini, langsung kita gambarkan saja sih garis bilangannya. Nah berarti pembuat nolnya ada apa saja? Yang ini pembuat nolnya adalah 2, ini min 1, ini min 2, ini 3 ya. Berarti ini ada, min 2, ada min 1, ada 2, dan juga ada 3 ya. Nah itu 4 sih, pembuat nolnya. Oke. Nah nih tinggal kita uji ya. Nah, kalau saya masukin misalkan 4 di sini ya. Nah, saya masukin 4 kan ini positif, 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 tapi ini ketemu negatif ya. Berarti nanti dia akan menjadi negatif. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini masukin di antara 2 sampai 3 berapa? 2,5. Positif, 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 negatif ya. Ketemu dengan negatif lagi, nanti dia akan menjadi positif. Oke. Nah, ini di antara min 1 sampai 2, masukin saja, 0 ya. Oke, masukin 0, berarti ini negatif, negatif, positif, positif, negatif ya. Berarti, kan positif ketemu dengan negatif, maka nanti dia akan jadi negatif. Nah, ini di antara min 2 sampai min 1, masukin saja ya, min setengah. Oke, ya. Nah, kalau kita masukin bukan min setengah ya, min 1,5 ya, min 1,5 ya.
Nah, jadi kalau kita masukin min 1,5, nah maka nanti ini akan menjadi ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, berarti negatif ketemu negatif nanti dia jadi positif. Dan kalau kita masukin minus 3, dia akan jadi negatif, 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 ketemu lagi negatif ya. Berarti nanti dia akan jadi negatif. Nah, di sini yang kita inginkan itu yang apa? Yang kita inginkan itu adalah yang lebih besar daripada 0. Oke, nah di sini kan kita menginginkan yang lebih besar daripada 0 ya. Nah, sehingga solusinya itu adalah yang bagian ini ya, dari min 2 sampai min 1 dan dari 2 sampai ke 3. Nah, sekarang kita cek batas ya. Nah, kalau saya masukin min 2, dia penyebutnya jadi 0, berarti nggak boleh ya. Nah, kalau saya masukin min 1, dia 0, 0 lebih besar dari 0 nggak? 0 ya tidak lebih besar daripada 0, berarti ini juga tidak boleh. Ya, nah kalau saya masukin 2, ini 0 ya, 0 lebih besar dari 0 nggak? 0 ya nggak lebih besar dari 0 ya, berarti ini juga tidak boleh. Nah, ini masukin 3, penyebutnya sama dengan 0 ya, penyebut tidak boleh 0 ya, karena menjadi tidak terdefinisi, berarti ini juga tidak boleh. Ya, nah sehingga kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah dari min 2 sampai min 1, atau nanti ini dari 2 sampai ke 3 ya. Nah, itulah nanti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke ya. Nah, ini pembahasan untuk yang soal pertama ya. Sekarang kita lanjut untuk yang soal kedua. Buktikan bahwa kalau kita punya mutlak X min 2 kecil daripada 1/700, maka nanti X kuadrat plus 2X min 8 akan kecil daripada 1/100. Oke, nah kita akan mulai dari yang sisi kanan ini dulu ya. Kita tahu bahwa X kuadrat plus 2X min 8 bisa kita tulis dia sebagai apa? X plus 4 dikali nanti dengan X minus 2. Oke, ya. Nah, ini berarti kan kita bisa pisah dia jadi dua bagian ya, yaitu mutlak dari X plus 4 dikali nanti dengan mutlak dari X min 2. Ya. Nah, dalam hal ini kita sudah tahu bahwa X min 2 itu kan lebih kecil daripada 1/700. Oke, mutlak X min 2 itu lebih kecil daripada 700 ya. Nah, sehingga kalau kita punya X plus 4 kali X min 2, dia pasti akan lebih kecil daripada apa? Ya. Nah, ini mirip saja ya, seperti misalkan kalau kita punya X min 2 kecil daripada 1/700. Berarti 2 kali X min 2 akan lebih kecil daripada apa? Ya tinggal kita kali 2 kan? Ya. Nah, berarti kita tahu bahwa ini dia akan lebih kecil daripada X plus 4 dikali nanti dengan 1/700. Oke, jadi X min 2 kurang dari 1/700 itu ya bisa kita baca juga nanti maknanya adalah, eee, X min 2 ini paling maksimalnya adalah di 1/700 gitu ya. Nah, makanya nanti berlaku seperti ini ya. Nah, sekarang kita nyangkut di X plus 4-nya ini ya. Nah, untuk mendapati si X plus 4-nya ini, maka yang bisa kita lakuin apa? Manfaatkan ini, ya. Kita tahu bahwa di sini mutlak X min 2 kecil dari 1/700. Ini maknanya adalah apa? Min 1/700 akan berada di antara X min 2 sampai 1/700. Oke. Nah, di sini yang kita inginkan itu adalah apa? Ya, yang kita inginkan itu kan adalah X plus 4 ya, dia paling besarnya berapa gitu kan ya. Nah, jadi supaya ini jadi plus 4 kita perlu tambahkan dengan apa? Kita perlu tambahkan nanti dengan 6. Oke, ini kalau saya tambah 6 ya, dia kan nanti jadi 4 ya. Nah, ini nanti 6 tambah 1/700 dan ini dia jadi 6 kurang 1/700 ya. Nah, ingat di sini bahwa yang kita inginkan itu adalah yang nilai terbesar dari plus 4-nya ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa X plus 4 ini dia akan lebih kecil daripada 6 tambah 1/700. Dan kita tahu bahwa 6 tambah 1/700 ini pasti akan lebih kecil daripada apa? Akan lebih kecil daripada 7 kan? Ya. Ya jelas ya, 6 tambah 1/700 kan bawa 6, sekian ya. Pasti akan lebih kecil daripada 7.
ya. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa X tambah 4 ini pasti dia akan lebih kecil daripada 7. Nah, sehingga ketidaksamaan ini bisa kita tulis dia akan lebih kecil daripada apa? X plus 4 ini kan maksimalnya adalah 7 ya, ya meskipun dia pasti nggak akan nyampe ke 7 juga ya, ini cuma 6, sekian gitu kan. Nah, ini pasti dia akan lebih kecil daripada 7 dikali 1/700, sehingga ini akan menjadi 1/100 ya. Maka terbukti bahwa X kuadrat tambah 2X min 8 dia kecil dari 1/100 ya. Ini kita bisa tuliskan dia menjadi terbukti. Oke ya. Nah itu, apa ya, pembuktian untuk yang pernyataan, di soal nomor 2 ini. Nah, ini sekarang kita akan lihat untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, hitunglah limit dari ini ya, X menuju 0 dari X kuadrat per sin dari sin X. Oke. Nah, maka ini kalau kita substitusi dia jadinya apa? Dia adalah bentuk tak tentu 0/0 ya. Nah, sehingga kalau kita ketemu dengan, bentuk tak tentu 0/0, maka nanti kita akan arahin ke mana? Kita akan selalu arahin ke ini, limit ya, karena ini kan kita bicara trigonometri ya. Kalau kita ketemu trigonometri bentuk 0/0, maka nanti kita akan arahin dia ke bentuk ini, bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1, atau kita juga boleh pakai yang limit X menuju 0 dari X per sin X itu juga akan sama dengan 1. Oke, ya. Nah, sehingga di sini ya, ini yang penting apa? Yang penting nanti ini kalau ini X ya ini X ya, kalau ini X kuadrat nanti ini X kuadrat ya. Nah, jadi yang penting itu adalah kedua bentuk ini nanti dia adalah sama, ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan nanti dia jadi apa? Oke, ya. Nah, di sini, bisa kita tuliskan nanti ini menjadi limit X menuju 0 dari X kuadrat per sin dari sin X. Oke, nah ini akan sama dengan apa? Nah, jadi kita akan munculin dulu kita pisahin dulu ya yang ada sin dengan yang tidak ada sin ya. Nah, sehingga dia jadinya apa? Ya, nanti ini akan ada sin dari sin X, sedangkan nanti ini akan ada X kuadrat. Oke, ya tentu ya, di sini kita perlu munculin apa? Kita perlu munculin nanti ini, ya jadi ini kan yang penting nanti bentuknya mesti sama kan? Berarti ini atas saya mesti munculin sin X, kalau atas munculin sin X, maka bawah juga nanti dia akan muncul sin X. Oke ya, jadi kalau atas muncul sin X, maka nanti bawah juga pasti akan muncul sin X ya. Nah, oke. Nah, sehingga di sini ya, nah ini bisa kita tuliskan nanti dia menjadi apa? Limit X menuju 0 dari, nah ini kan kita sudah punya sin X per ini sin dari sin X ya. Nah, ini kalikan nanti dengan X per sin X kalikan nanti dengan X ya. Oke, nah dengan demikian kita udah tahu bahwa limit X menuju 0 dari sin X per sin X itu pastinya nanti dia akan sama dengan 1. Oke ya. Nah, kemudian di sini oke, nah kemudian nanti, di sini kita akan lihat X per sin X ini juga pasti nilainya akan sama dengan 1 ya. Berarti untuk yang kedua part ini kita nggak usah pusingin lagi ya. Karena yang kedua part ini pasti nanti ini nanti jadinya adalah 1, ini nanti juga jadinya adalah 1. Oke, ya. Nah,
Maka ini tinggal apa? 1 kali 1 ya. Nah, ini kalau saya masukin 0 dia jadi apa? Limit X menuju 0 dari X berarti itu juga adalah 0 ya. Maka ini kita akan dapati hasilnya itu adalah 0 jadinya ya. Nah, maka nilai dari limit ini yaitu tidak lain nanti adalah 0. Oke ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 3 ini. Ya, jadi kalau kita berbicara ya di, bentuk tak tentu 0 yang dari fungsi trigonometri ya. Nah, maka ini kita akan arahinnya ke sini nih, bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X itu adalah 1 dan limit X menuju 0 dari X per sin X itu juga pasti sama dengan 1 ya. Nah, jadi di sini yang penting itu adalah bentuknya sama ya, dan dia mesti bentuk yang 0 per oke ya. Nah, ini untuk yang soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk yang soal keempat ya. Nah, gunakanlah linearisasi atau diferensial untuk menaksir nilai akar pangkat 3 dari 26 ya. Jadi linearisasi, aproksimasi linear, pendekatan, hampiran linear itu nanti semua sama saja ya. Kita berbicara nanti di sini nih. Oke, ya jadi kita berbicara hal yang sama ya, bahwa f dari x0 ditambah dengan delta x itu nanti akan mendekati apa? Akan mendekati f dari x0 ditambah nanti dengan delta f-nya. Ya, yang mana nanti delta f-nya ini itu bisa kita tuliskan dia sebagai f aksen x0 dikali nanti dengan delta x. Ya, nah tentunya di sini kita akan pilih delta x-nya sekecil mungkin ya, supaya apa? Ya, nah supaya nanti si hasilnya itu lebih akurat ya. Semakin besar si delta X-nya, maka hasilnya itu juga akan semakin tidak akurat ya, atau galanya atau error-nya itu akan semakin besar pula. Oke, makanya, kita seberusaha mungkin akan memilih nanti si delta X-nya yang sekecil mungkin. Nah, untuk yang X0, ya itu mesti nilai yang nanti sudah kita tahu ya, jangan kita pilih X0 yang kita juga nggak tahu. Ya, itu nanti tidak menyederhanakan permasalahan kita. Nah, sekarang tinggal kita lihat akar pangkat 3 dari 26 kan kita nggak tahu nih. Tapi yang kita tahu itu paling dekat dengan dia siapa? Akar pangkat 3 dari 27. Oke, jadi kita akan, manfaatin si akar pangkat 3 dari 27 itu ya. Nah, kira-kira fungsi f(x) yang cocok untuk menghitung nilai ini apa? Itu adalah akar pangkat 3 dari X kan, ya. Nah, itu yang, paling cocok untuk nanti menghitung nilai ini, ya. Nah, sehingga sekarang kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 26 itu kan sama seperti F26. Nah, cuma F26 kita nggak tahu, tapi kalau F27 kita tahu nilainya berapa, ya. Nah, jadi kita akan arahin dia ke dalam bentuk yang X0 tambah delta X ini. Maka kita bisa lihat di sini kita pilih X0-nya itu adalah 27 ya. Nah, supaya dia jadi 26 berarti kita mesti kurangi dengan 1. Oke. Maka nanti ini dia akan mendekati apa? Akan mendekati F27 ditambah F aksen 27 kali delta X-nya adalah minus 1 ya. Jadi di sini dia sebagai si X0-nya, nanti ini yang sebagai si delta X-nya ya. Nah, tentu di sini F27 bisa langsung kita hitung ya. Nah, yang kita butuh adalah si F aksen 27-nya ini. Nah, jadi kita boleh tuliskan dulu ini menjadi X pangkat sepertiga ya, supaya mudah kita turunkan. Nah, kalau kita punya Fx-nya itu adalah X pangkat sepertiga, maka turunannya adalah apa? Sepertiga X pangkat, nah pangkatnya turun 1 ya. Sepertiga kurang 1 itu adalah minus 2/3. Nih ya, sepertiga X pangkat minus 2/3 ya. Atau ya kita boleh tulis dia nanti sebagai 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Oke. Nah, sekarang ya tinggal kita hitung masing-masingnya ya. F27 nilainya berapa? Ya berarti akar pangkat 3 dari 27 kan? Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 ya.
Nah, kemudian nih F aksen 27 berapa? Ya, nah itu adalah 1/3 kali akar pangkat 3 dari 27 kuadrat. Nah, 27 akar 3 kan 3, 3 kuadrat ya 9 ya. 9 kali 3 nanti 27. Oke, sehingga hasilnya nanti adalah 1/27. Maka kita bisa tulis nanti di sini F27-nya itu tadi adalah 3. Ini min 1 kali ini berarti dia nanti jadi minus 1/27 ya. Nah, otomatis kita akan dapati apa? Ini kalau sama yang penyebut kan jadi 81 ya. 81 kurang 1 itu adalah 80 ya. 80/27. Oke, nah itulah nilai dari si akar pangkat 3/26 ya. Kalau kita hitung dengan menggunakan hampiran atau taksiran linear ya, atau aproksimasi linear. Itu sama saja ya. Oke. Nah, demikian ini untuk yang soal nomor 4. Oke. Nah, kita lihat lagi untuk soal yang kelima. Cari semua asimtot data dari fungsi ini. Nah, jadi kalau kita berbicara di asimtot datar, berarti cara mencarinya gimana? Oke, ya. Jadi kalau kita bisa di asimtot datar, cara untuk mendapatinya adalah langsung kita limitkan menuju ke tak hingga. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah ini kalau saya substitusi nanti dia jadinya adalah apa? Ya, nah ini kalau saya substitusi dia kan nanti jadi sin, ya ini dicoret-coret saja ya. Nah ini dia jadi sin tak hingga ya, per tak hingga ya. Nah kalau kita ketemu dengan sin tak hingga per tak hingga atau 0 kali sin tak hingga, ya jadi sin tak hingga per tak hingga atau 0 kali sin tak hingga, maka solusinya itu bagaimana? Kita mesti memanfaatkan teorema Apit. Nah, untuk teorema Apit, di sini kita bisa menuliskan dulu bahwa memanfaatin fakta bahwa sin dari x kuadrat tambah 1 itu nilainya gimana? Pasti akan berada di antara min 1 sampai ke 1. Oke ya, jadi kita manfaatin fakta bahwa nilai sin itu ya pasti akan di antara min 1 sampai 1 ya. Nah, di sini kan kita menginginkan x kuadrat tambah 1 nih ya. Nah, berarti ini kita kalikan semua dengan x kuadrat tambah 1. Oke. Nah, kemudian kita akan coba menghitung limit di kedua sisi ini ya. Yang lebih kecil dan juga yang lebih besar ya. Nah, limit x menuju tak hingga dari min 1 per x kuadrat tambah 1 jadinya apa? Ini adalah 1 bagi tak hingga. 1 bagi tak hingga itu adalah 0. Sedangkan ini limit x menuju tak hingga dari 1 per x kuadrat tambah 1 apa ya? Nah, ini sama ya, masukin tak hingga ya. Jadi 1 bagi tak hingga, 1 bagi tak hingga itu adalah 0. Nah, sekarang yang lebih kecil, yang lebih kecil dari fungsi kita itu kan nilainya adalah 0 dan yang lebih besar itu juga adalah 0 ya. Maka menurut teorema Apit ya, jadi kita boleh tuliskan ya, karena ya karena ini, oke, ini karena ini berlaku pertidaksamaan ini, kemudian limit x menuju tak hingga dari 1 per x kuadrat tambah 1 ini sama dengan 0. Dan nanti limit x menuju tak hingga ya, yakni yang lebih besar daripada dia, itu juga sama dengan 0. Maka menurut si teorema Apit ya, jadi yang lebih kecil daripada dia itu menuju 0 dan yang lebih besar menuju 0, maka otomatis dia sendiri juga pasti akan
hasilnya itu akan menuju ke 0. Oke, nah sehingga kita sekarang sudah punya satu, satu asimtot datarnya ya, yaitu di garis Y sama dengan 0. Oke. Nah, selain itu kita juga mesti ngecek di mana? Kita juga mesti ngecek nanti di limit X menuju minus tak hingga dari ini, sin dari fungsinya ya, sin X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1. Oke, ya. Nah, maka kita bisa lakuin dengan cara yang sama ya. Oke, kita lakuin dengan cara yang sama ya. Nah, oke, langsung saya copy saja biar cepet ya. Nah, jadi sin X kuadrat tambah 1 itu selalu berada di antara -1 sampai 1 ya. Nah, ini karena kita kali dengan sub X kuadrat tambah 1 nilainya selalu positif ya, dia pasti akan selalu berlaku ini. Nah, tinggal kita limitkan ini menuju pada minus tak hingga. Nah, kalau kita masukin ini dia jadi 1/tak hingga itu adalah 0, ini juga 1/tak hingga itu adalah 0. Oke. Nah, maka di sini ya, nah ini limit X karena yang lebih kecil daripada dia itu adalah 0 dan juga yang lebih besar daripada dia itu adalah 0, maka limit dari dia sendiri juga pasti akan sama dengan 0. Oke ya. Nah, berarti di sini ya, kalau kita lihat ya berarti kita hanya punya satu asimtot datar saja ya, yaitu garis Y sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulan kita adalah garis Y sama dengan 0 merupakan asimtot datar, fungsi, f(x) ya. Oke, asimtot datar dari ya, ini dari f(x) ya. Oke ya. Nah, ini kalau hasilnya berbeda nggak masalah ya. Kalau hasilnya berbeda artinya ya kita punya 2 asimtot datar ya. Nah, asimtot datar ini dia paling maksimalnya itu cuma ada 2 saja ya, gitu. Oke, ya. Nah, jadi tiap kali nanti kita ketemu dengan bentuk ini boleh sin tak hingga atau cos tak hingga ya, per tak hingga, atau kalau bukan bentuk seperti itu juga bisa 0 kali sin tak hingga atau 0 kali cos tak hingga. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan si teorema Apep ini. Oke, atau nanti ketemu juga dengan 0 kali floor tak hingga atau, floor tak hingga bagi tak hingga ya. Nah, itu juga kita biasanya akan gunakan teorema Apep untuk mencari hasil limitnya, ya. Gitu. Oke. Nah, ini, pembahasan untuk yang soal nomor 5. Oke. Nah, lanjut untuk yang keenam. Carilah persamaan garis singgung di titik 2, terhadap kurva ini, ya. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita butuh 2 hal, ya. Yang mana yang pertama itu apa? Oke, yang pertama itu adalah si titik singgungnya. Oke, yang mana titik singgungnya ini yaitu biasa kita akan sebut juga sebagai X0, Y0 ya. Nah, ini udah diketahui kan ya, bahwa titik singgungnya itu adalah 2, min 1. Oke. Nah, kemudian tadi ingat ya, kita butuh 2 hal ya. Yang pertama itu adalah si titik singgung ya. Nah, kemudian hal kedua yang kita mesti punyai itu adalah apa ya, yang hal kedua yang kita mesti cari itu nanti adalah si kemiringan garis singgungnya. Ya, yang mana kemiringan garis singgung itu tidak lain adalah apa? Kemiringan garis singgung itu tidak lain, itu adalah turunan dy per dx ya, nanti di titik singgungnya. Ya, jadi di titik singgungnya ini. Nah, artinya ya kalau kita udah turunkan tinggal kita substitusikan si x-nya itu di titik singgungnya saja. Ya, nah gitu. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita akan coba mencari yang si kemiringan garis singgungnya ini. Nah, kalau kita lihat ini kan dia adalah fungsi yang implisit ya.
Nah, oleh karena itu untuk mencari si, eee, turunannya kita akan turunkan secara implisit. Oke, ya yang mana, nah ini XY kuadrat ya, jadi ini tinggal persamaan ini saya turunkan semua terhadap ini kalau saya bilang ini adalah persamaan satu ya. Nah, berarti kita tinggal turunkan si persamaan satu ini terhadap X, ya. Maka kita dapati apa? X kali Y kuadrat. Berarti ini adalah perkalian di antara dua buah fungsi. Nah, kalau kita perkalian di antara dua buah fungsi, maka turunannya adalah apa? U aksen V tambah UV aksen kan? Yaitu U aksennya adalah X diturunin dia jadi 1 kali V itu adalah Y kuadrat ditambah dengan U kali V aksen ya, X dikali. Nah, Y kuadrat diturunin jadi apa? 2Y ya. Kalikan turunan dalamnya adalah DY dx. Oke, nah ditambah nanti dengan, nah ini Y pangkat 3 diturunin jadi apa? Y pangkat 3 diturunin dia akan menjadi 3Y kuadrat kalikan turunan dalamnya, yaitu DY dx. Nah, ini 1 diturunin jadi apa? 1 diturunin nanti dia jadi 0. Oke, ya. Ini kita tidak perlu merapikannya ya, langsung substitusi saja ya, biar lebih, mudah ya. Ya, kalau mau dirapiin itu juga bagus juga ya. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita tinjau pada titik singgungnya, yaitu titik singgungnya apa? Pada titik 2, min 1 ya. Nah, maka si persamaan di atas ini tinggal kita substitusi. X-nya itu adalah 2, Y-nya adalah min 1. Maka kita akan dapati ini adalah min 1 kuadrat ya, ditambah X-nya itu adalah 2 dikali nanti 2 kali min 1. Nah, kali nanti ini adalah si gradiennya ya. Nah, ini kita boleh ganti dengan M saja ya, karena ini kan kita sedang meninjau dy per dx di titik singgungnya itu. Ya, kita boleh ganti dia sebagai M saja ya, untuk menunjukkan si gradien garis singgung. Ditambah nanti dengan 3 kali min 1 kuadrat kali M itu sama dengan 0. Nah, sehingga dapat ini adalah apa? 1 minus 4M pluskan nanti dengan 3M itu sama dengan 0. Nah, pindahkan semua ke kanan jadi apa? 4M kurang 3M itu adalah M ya. Berarti M-nya ini nanti akan sama dengan 1. Oke. Nah, kita sudah punya X0, Y0 dan juga punya M-nya ya. Berarti tinggal kita masukin ke persamaan garis ya, yaitu Y ya, persamaan garis secara umum itu kan Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 ya. Berarti Y min, nah di sini Y0-nya itu adalah min 1 ya. Berarti ini kurang min 1 jadi plus 1. M-nya ini nanti adalah 1 dikali nanti X min X0-nya itu adalah 2. Sehingga kita bisa tuliskan nanti ini menjadi Y sama dengan X ya. Nah, ini min 2, kemudian ini saya pindah min 2, min 1 ya. Jadinya adalah minus 3 ya. Nah, inilah persamaan garis singgung dari si kurva ini di titik 2, min 1. Oke ya. Nah, jadi ingat bahwa untuk mencari persamaan garis singgung, kita hanya butuh dua hal, yaitu titik singgung dan kemiringan garis singgungnya saja ya. Nah, sebenarnya nggak cuma si persamaan garis singgung, mau persamaan garis apapun itu kita tetap butuh dua hal ini saja, yaitu titik yang dilaluinya ya. Nah, ini kalau garis singgungnya berarti titik singgungnya ya. Nah, dan juga kemiringan dari si garis tersebut. Nah, selama kita punya dua hal itu, maka pasti bisa kita dapati nanti ya. Oke. Nah, ini apa, ini untuk yang soal nomor 6. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, misalkan diketahui bahwa fx-nya, itu adalah cos x min 2 kali dengan cos x min 3 ya. Nah, tunjukkanlah bahwa ada C ya di antara 2 sampai, 3 ya, di antara 2 sampai 3.
sedemikian ya, nanti sehingga si F aksen dari C-nya itu akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, maka di sini kita bisa coba cek dulu ya, bahwa si F2-nya berapa. Ya, kalau saya masukin, X-nya 2, ini kan dia jadi cos 0 ya. Oke, ya, cos 0 itu kan adalah 1 nih, ya. Nih cos 2 kurang 3 itu adalah min 1. Oke, ya. Nah, ini cos min 1 sama, eee, cos 1 itu bakal sama saja kan ya? Oke. Nah, kemudian F3 berapa? F3 kalau saya masukin ini kan cos 3 kurang 2 itu adalah cos 1 ya. Oke, ya ini mungkin saya tulis seperti ini ya, biar tidak bingung. Nah, ini kalau masukin 3 kan dia jadi 3 kurang 3 itu adalah 0 ya. Nah, jadinya adalah cos 0 ya. Nah, cos 0 itu adalah 1 ya, berarti nanti ini dia jadi 1 sehingga ini kita juga akan dapati cos 1. Oke, nah tinggal kita manfaatin ya. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan soal tunjukkan bahwa ada yang seperti ini ya. Nah, kalau dia berkaitan dengan turunan, maka kita akan gunakan yang namanya teorema nilai rata-rata. Oke, yang mana nanti di sini ya, kalau teorema nilai rata-rata itu nanti bagaimana? Teorema nilai rata-rata ya. Pertama-tama kita mesti pastiin dulu ya, f(x) ini dia kan merupakan fungsi trigonometri. Nah, sehingga kalau fungsi trigonometri dia pasti akan selalu continue di X berapapun ya. Nah, sehingga kita punya sekarang f(x) continue di selang 2 sampai 3. Oke, ya. Dan nanti ini ya, si f(x) ini juga dapat terdiferensialkan ya, artinya dia punya turunan. Ya, jadi biasanya kalau dia fungsi sin cos gitu ya, nah itu dia juga punya turunan di manapun ya, karena turunan dari cos kan dia cuma jadi min sin gitu kan ya. Ya, jadi ini pasti dia akan terdiferensialkan di selang 2 sampai 3. Maka menurut teorema nilai rata-rata akan ada suatu C di antara 2 sampai nih, di antara 2 sampai 3 sedemikian sehingga nanti si F aksen C-nya itu akan sama dengan F3 min F2 plus nanti ini 3 kurang 2 ya. Yang mana F3-nya itu tadi kita udah hitung cos 1 kurang F2-nya itu juga adalah cos 1 ya. Plus min 3 kurang 2 itu adalah 1 ya. Nah, sehingga cos 1 kurang cos 1 itu berapa? Cos 1 kurang cos 1 itu nanti jadinya adalah 0. Oke, ya. Nah, maka di sini ya kita berhasil membuktikan bahwa di selang 2 sampai 3 akan ada suatu saat di mana f aksen C-nya itu pasti akan sama dengan 0 ya. Nah, artinya di sini berarti terbukti ya bahwa nanti, di selang 2 sampai 3 ini itu akan ada, suatu nilai C ya di antara ini yang membuat nanti si turunannya sama dengan 0. Oke ya. Nah itu. Jadi ini tiap kali kita ketemu nanti dengan kasus yang, ini ya, tunjukkan bahwa ada C sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0, maka itu kita akan gunakan yang namanya teorema nilai rata-rata ini. Oke ya, jadi kalau ada kaitan dengan turunannya ya, kita akan pakai teorema nilai rata-rata untuk turunannya. Nah, itu untuk yang pembahasan soal nomor 7. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat ya di soal nomor 8.
Nah, tentukanlah absis dari semua titik belok dari fungsi f jika ya f aksen x itu sama dengan x kuadrat kali x min 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau absis itu artinya si x-nya ya. Nah, pertama-tama kalau kita mau mencari titik belok itu apa? Nah, titik belok itu adalah titik yang mana kecekungannya itu berubah. Oke, jadi artinya yang dia awalnya cekung ke bawah, bisa berubah jadi cekung ke atas. Atau yang awalnya cekung ke atas, dia nanti bisa berubah jadi cekung ke bawah. Ya. Nah, dan untuk kecekungan kita butuh melihat di mana? Kita butuh melihat nanti di turunan keduanya. Ya. Nah, ini masih turunan pertama. Ya, berarti masih kita turunkan lagi. Ya, sehingga ini jadinya apa kalau kita turunin lagi? Ya, ini f double aksen x, dia akan menjadi u aksen v ya, yaitu ini u aksen apa? X kuadrat diturunin dia jadi 2x kali x min 2 pangkat 3 ditambah nanti dengan u kali v aksen ya. Nah, ini diturunin jadi apa? 3 kali x min 2 kuadrat. Oke. Kalikan turunan dalamnya adalah, nah x diturunin dia akan jadi 1. Oke, ya. Nah, sehingga di sini, nah kalau kita perhatikan, ya ini sama-sama punya x min 2 kuadrat ya, dan punya x juga kan ya. Oke, jadi kita tarik keluar x kali x min 2 kuadrat. Oke, maka nanti ini sisanya adalah apa? Ya, nah kalau saya udah tarik x kali x min 2 kuadrat, berarti ini dia sisa tinggal 2 kali x min 2 ya. Atau ya udah langsung kita kali masuk, dia jadi 2x min 4 ditambah nanti ini dengan, ya ini x min 2 kuadrat udah kita tarik keluar, ini x sudah kita tarik keluar 1 ya, sisa tinggal 3x. Oke, ya. Nah, sehingga nanti, di sini ya kita bisa, eee, menye nih 3x tambah 2x itu kan nanti jadinya adalah 5x min 4. Oke, ya, ini nanti dikali nanti dengan, eee, 5x min 4 ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang kita punya, nah ini langsung kita gambarkan sih garis bilangannya saja ya. Oke. Nah, berarti di sini kita punya si pembuat nolnya ada di mana saja ya. Yang ini pembuat nolnya ada di 0, yang ini pembuat nolnya ada di 2, yang ini pembuat nolnya ada di 4/5 ya. Berarti tadi ada di 0, 4/5 ya. 4/5 itu kan sekitar 0,8 sama nanti ada di 2. Nah, tinggal kita tinjau saja ya nah ini ini di yang lebih besar di 2 ya, misalkan kita masukin 3 ya. Nah, kalau kita masukin 3 dia jadinya apa? Ini positif, ini positif, ini positif, berarti ini positif. Oke. Nah, kalau kita tinjau di antara 4/5 sampai 2 ya pilih aja, 4/5 kan 0,8 kan, pilih aja angka 1 gitu. Ini positif, ini positif, ini positif juga. Oke, berarti ini nanti adalah positif. Nah, di antara 0 sampai 4/5 ya, 4/5 kan itu adalah 0,8, berarti kita boleh pilih 0,5. Ini positif, ini positif, kalau ini saya masukin 0,5 dia negatif ya, berarti nanti di sini negatif. Nah, ini lebih kecil daripada 0, ya kita boleh pilih minus 1. Minus 1 ini negatif, ini positif, ini negatif ya, maka nanti dia jadi positif. Sehingga kita akan dapati di sini dia cekung ke atas, di sini dia cekung ke bawah, di sini cekung ke atas, di sini dia cekung ke atas. Oke. Nah, baru tinggal kita lihat. Yang namanya titik belok itu adalah titik yang mana kecekungannya berubah ya. Artinya dia berubah dari cekung ke atas jadi cekung ke bawah atau dia eee, berubah dari cekung ke bawah jadi cekung ke atas. Dan itu terjadinya di mana? Ya, itu terjadinya nanti di titik x sama dengan 0
Dan juga nanti di titik X sama dengan 4/5 ya. Nah, kalau di titik 2 ini enggak ya, karena dia dari cekung ke atas jadi cekung ke atas lagi kan. Nah, dia bukanlah titik belok ya. Nah, jadi titik belok itu adalah titik yang mana nanti, si ketekungannya itu adalah berubah ya. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa absis dari semua titik belok fungsi f tersebut adalah X sama dengan 0 ya, dan nanti dia ada di X sama dengan 4/5 ya. Nah, itu 2 yang menjadi si, titik beloknya ya. Oke, nah itu untuk yang soal, eee, nomor 8 ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 9. Nah, sebuah partikel, oke, berada pada titik 0,5 dan bergerak mengikuti lingkaran dengan, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, ya ini udah pasti nanti salah jarum jam ya, udah pasti nanti ini adalah apa, persamaan lingkaran kan. Jadi lintasan kita itu bentuknya nanti adalah lingkaran. Jika partikel tersebut menjauhi sumbu Y dengan laju 2 satuan per menit. Nah, ini penting. Oke, menjauhi sumbu Y. Nah, ini nanti maknanya apa? Kita coba lihat terlebih dahulu di sini. Oke, ya. Nah, ini kita udah tahu bahwa lintasannya itu kan berbentuk lingkaran ya. Oke, lingkaran dengan nanti jari-jarinya adalah 5. Oke, karena kan ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 kan ya? Ya, berarti itu adalah lingkaran nanti dengan jari-jarinya adalah 5 ya. Nah, jadi ketika dia berada di titik ini, nah katanya partikel tersebut bergerak menjauhi sumbu Y dengan laju 2 satuan per menit. Oke, nah kalau menjauhi sumbu Y artinya apa? Berarti kan dia menjauhi si sumbu Y ini artinya itu dia bergerak di mana? Bergerak di X kan ya? Ya, X-nya yang dia makin jauh ya. Oke, jadi kalau menjauhi sumbu Y artinya itu nanti dia bergerak di X ya. Jadi artinya 2 satuan per menit ini itu sebetulnya nanti adalah si ini dx dt-nya. Ya, jadi yang 2 satuan per menit itu nanti sebetulnya adalah dx dt-nya ya, bukan dy dt ya. Oke, jadi kalau disebut dia menjauhi sumbu Y itu berarti adalah si dx dt-nya. Oke. Nah, kemudian seberapa cepat partikel, tersebut ya mendekati sumbu X ya. Oke, kalau mendekati sumbu X berarti itu nanti adalah si dy dt-nya ya, saat ia berada di posisi 4,3 ya. Nah, jadi katakanlah nanti posisi 4,3 itu ada di sini nih. Nah, maka ini kan kita punya persamaan apa? Bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 25. Oke, nah jadi di sini tinggal kita turunin dia terhadap waktu. Jadi apa? X kuadrat kita turunin dia jadi 2x dx dt. Sedangkan Y kuadrat ini kita turunin dia jadi 2y dy dt. Dan nanti di sini 25-nya ini ya kita turunin dia nanti jadi apa? Nah, ini kita turunin nanti dia akan menjadi 0. Sehingga ini semua kalau kita bagikan dengan 2, wah ya ini nanti akan habis. Oke, nah kemudian di sini oke ya, kemudian di sini ya, kan yang dia tanya itu seberapa cepat partikel tersebut mendekati sumbu X ya saat dia berada di posisi
4,3 kan ya? Oke, nah berarti tinggal kita tuliskan saja ya, pada titik 4,3 maka persamaan di atas ini bisa kita tuliskan dia sebagai apa? Ya, nah jadi pada titik 4,3 kita bisa lihat nanti dia oke, nah ini nanti kita bisa dapati ya si X-nya itu kan nanti adalah 4 ya. Ya, kalikan nanti ini dengan dx per dt-nya itu adalah oke, oh berarti ini harusnya dia bukan pada apa ya, ini bukan pada titik ini ya. Maksudnya bukan di titik, dx per dt-nya itu ya, dia bukan di titik 0,5 ini ya. Di titik oh 0,5 sorry, dia harusnya di atas ini ya. Oke, benar benar. Oke. Nah, di sini ya, kalau kita lihat ya, ini kan ini kita perlu ulangi lagi nanti si setup-nya itu ya. Nah, ini kan dikatakan bahwa dia sedang bergerak menjauhi sumbu Y ya, dan dia berputarnya searah jarum jam ya. Nah, berarti ini kalau kita gambarkan nanti dx dt-nya itu akan ada di sini ya, itu nanti adalah si dx dt-nya ya. Nah, sehingga ya kalau kita bicara nah, ini dengan asumsi ya bahwa 2 satuan per menit ini ya, itu nanti dia, ketika di posisi 0,5 ini, ya. Nah, berarti kalau kita bicara di titik 4,3 maka di sini kita akan dapati apa? Bahwa X-nya itu adalah 4 kali dx dt ya, ditambah Y-nya ini adalah 3 dikali dy dt itu nanti akan sama dengan 0. Oke. Nah, maka kita akan dapati bahwa dx dt ini akan sama dengan apa? Minus 3/4 dy dt. Ya. Nah, jadi ini kita asumsinya dia dia bergerak dengan kecepatan yang sama, konstan gitu kan ya. Oke. Nah, maka nanti pas di sini juga, nanti dia kecepatannya, besar kecepatannya pasti akan sama dengan 2. Oke. Nah, artinya besar kecepatannya itu sama dengan 2 artinya apa? Ya, besar kecepatannya itu adalah akar dari kecepatan di sumbu X ditambah nanti dengan kecepatan di sumbu Y-nya. Nah, di sini kita tahu kecepatan sumbu X-nya itu kan 3/4 kali ini ya. Ya, berarti ini saya bisa tuliskan nanti dia eh, sebagai ya nih minus 3/4 dy per dt di kuadrat ditambah nanti ini dy per dt di kuadrat. Oke. Nah, maka ini kalau kita hitung dia jadinya adalah apa? Akar 9/16 ya. Oke, ditambah 1 dy per dt kuadrat ya. Nah, ini adalah besar V-nya dia mesti sama dengan 2 ya. Berarti ini kalau kita hitung dia akan jadi apa? Akar 25/16 dy per dt kuadrat ya. Nah, ini kalau kita akarkan nanti dia akan menjadi 5/4 dy per dt. Oke, ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa nanti ini dy per dt-nya itu adalah apa? Ya, ini 8 per ini 8/5 ya. Oke, nah di sini ya, kita cek dulu ya, karena dia muternya itu nanti adalah searah jarum jam, berarti kan nanti si vektor kecepatannya bakal kira-kira seperti ini kan ya. Ya, maka kalau kita lihat dy per dt ini dia harusnya nanti bernilai negatif ya, bukan yang positif ya. Nah, berarti ini ya kita ambil akar dari dy per dt kuadrat ya, kita ambil nanti yang negatifnya ya, bukan yang positif. Nah, sekarang kita sudah punya. Oke.
Oh, yang ditanyakan kan ini ya, seberapa cepat partikel tersebut mendekati sumbu X ya. Nah, ini d per dt-nya itu adalah -8/5 satuan per menit kan. Artinya ya partikel tersebut akan mendekati sumbu X dengan kecepatan ini ya, 8/5 satuan per menit. Oke ya. Nah, tapi ini dengan asumsi ya bahwa, karena ini juga dia kurang jelas ya. Nah, ini yang 2 satuan per menit ini ya, nah ini saya asumsikan itu adalah si kecepatan ketika dia berada di titik 0,5 ini. Oke ya. Nah, kalau misalkan ternyata 2 satuan per menit itu nanti adalah di titik 4,3 ini, oke, maka ya solusinya dia akan berbeda lagi ya. Nah, di titik kalau yang 2 satuan per menit ini di titik 4,3, nah itu lebih mudah ya. Nah ini untuk yang versi satu lagi ini juga saya berikan ya. Nah, jadi ketika kita tinjau pada titik 4,3, nah itu bisa langsung kita pakai 4 kali, nah dx per dt-nya itu adalah di 2 ini saja. Oke ya. Nah itu kalau dia, yang dimaksud 2 satuan per menit ya, menjauhi 2 satuan per menit ini itu ketika dia sudah berada di posisi 4,3 ya. Nah, jadi ini langsung kita boleh substitusi saja ya, karena itu udah kecepatan di titik 4,3 itu. Oke, ya. Nah, ini akan sama dengan 3 kali dy dt sama dengan 0 ya. Nah, sehingga, ya di sini kita akan mendapati bahwa dy per dt-nya itu nanti adalah -8/3 satuan per menit. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mhm, mhm. Oke. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 9 ya. Nah, di sini ya perlu diklarifikasi ya, apakah nanti yang menjauhi sumbu Y dengan laju 21 per menit itu ketika dia di titik 0,5 kah atau dia di titik 4,3 ya, karena itu akan memberikan, hasil yang berbeda pula. Oke, ya. Nah, ini yang bagian A, itu sudah beres ya. Nah, kemudian ini kita akan lanjut ke yang bagian B ya. Nah, misalkan fx sama dengan ini dia akan bina ax kuadrat tambah 1 untuk x besar dari min 1, x pangkat 3 tambah bx untuk x yang kecil daripada min 1. Oke, ya. Nah, nah ini kan kemungkinan jadi kalau kita lihat ini kan dia fungsi polinom nih, oke, ya. Nah, kalau fungsi polinom, dia udah pasti akan dapat diturunkan di manapun kan ya? Ya, jadi di sepanjang X lebih besar min 1 dan X kecil daripada min 1 dia pasti bukan punya turunan ya, dia pasti continue di manapun ya. Nah, untuk yang X besar dari min 1 dan juga X, kecil dari min 1. Nah, problemnya adalah di bagian perbatasannya ini. Oke ya, problemnya nanti adalah di, bagian, perbatasannya ini ya, yaitu di X sama dengan min 1 ya. Nah, jadi kalau kita meninjau fungsi ini supaya dia continue nanti di X sama dengan min 1, maka persyaratannya mesti apa? Bahwa limit kiri dan limit kanan dia mesti sama ya. Berarti ini X menuju, min 1 dari kiri ya. Nah, min 1 dari kiri itu kan artinya dia belum nyampe ke min 1 ya. Ya. Nah, kalau dia belum nyampe ke min 1 berarti kita akan pakai fungsi yang bawah ini ya. Nah, jadi limit X menuju min 1 dari kiri fx itu akan sama seperti limit X menuju min 1 dari kiri X pangkat 3 ditambah nanti dengan Bx. Nah, sehingga kalau saya masukin nilainya dia jadinya apa? Min 1 pangkat 3 itu adalah min 1 ya. Nanti min 1 dikurangi nanti dengan B.
ya. Nah, demikian pula nanti dengan yang limit X menuju min satu dari kanan fx ya. Nah, itu berarti kalau min satu dari kanan, maka kita berbicara dia sudah lebih besar daripada min satu. Oke, ya. Nah, sehingga nanti di sini oke, nah sehingga nanti, di sini kita bisa mendapati bahwa kita akan gunakan fungsi yang atas ini ya, yaitu AX kuadrat tambah satu ya. Nah, maka ini nanti jadinya adalah apa? Nah, ini masukin min satu di sini ya, dia jadinya min satu kuadrat itu adalah satu kali A berarti jadi A ya, A tambah satu. Dan nanti ini F min satu itu sama dengan berapa? Nah, F min satu kita lihat, dia ada sama dengannya kan nanti di sini kan? Oke. Nah, oke. Nah, dan nanti ini F min satunya itu ya kita tinggal masukin min satu di sini ya. Nah, ini kita akan dapati ini adalah A tambah satu. Oke. Nah, dengan demikian di sini ya, berarti kita bisa tuliskan agar continue di X sama dengan min satu, maka yang pertama kan syaratnya dia limitnya masih ada ya, artinya limit kiri masih sama dengan limit kanan ya. Dan nanti nilainya ini juga dia masih Eee, sama ya dengan si F min satunya. Berarti supaya dia continue maka A tambah satu mesti sama dengan min satu kurang B. Oke, nah artinya ya berarti ini A-nya itu mesti sama dengan apa? Ya, A-nya itu mesti nanti sama dengan minus 2 kurang B. Ya, atau A tambah B sama dengan min 2. Oke, ya. Nah, jadi ini persyaratan supaya nanti dia bisa continue di manapun. Nah, dengan demikian ya, oke, dengan demikian ya kita akan punya banyak pilihannya tergantung nanti si nilai B-nya. Nah, karena diminta untuk berikan contoh saja, jadi kita boleh, eee, misalkan kita jadi kalau contoh kan ya mau berapapun boleh ya. Misalkan pilih si B-nya sama dengan nol. Nah, kalau B-nya sama dengan nol, maka A-nya mesti sama dengan berapa? A-nya mesti sama dengan minus 2 ya. Oke ya, selama dia memenuhi persamaan ini, maka dia pasti akan continue. Oke ya, apakah jawaban ini akan tunggal cuma ini doang? Ya enggak. Kalau kita misalkan mau pilih B-nya itu adalah, 1 nih, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Mau pilih B-nya, ternyata kita mau B-nya adalah min 2 boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya, nah jadi bebas kita, pilih yang manapun itu. Oke ya. Nah, itu untuk yang A ya. Nah, untuk yang B ya. Nah, jadi ini karena diminta berikan contoh ya, ya udah kita berikan satu contoh saja ya. Nah, ini sepertinya mau, ya pilihan kita ada banyak ya, mau B-nya kita ambil 2 mau ambil berapapun itu boleh. Oke, ya. Nah, yang B, oke ya, ini misalkan kalau misalkan saya mau B-nya jangan 0 deh, kita mau 1 deh, boleh ya. Nanti ini tinggal A-nya mengikuti saja, A-nya berarti dia jadi minus 3 gitu, ya. Nah, sekarang yang B, tentukanlah nilai A dan B agar F terdiferensialkan di mana-mana. Oke, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini juga fungsi polinom ya. Berarti untuk X lebih besar min satu dia pasti akan terdiferensial dimanapun karena dia polinom. Nah, untuk X lebih kecil min satu dia juga polinom, berarti dia akan terdiferensial di, eee, manapun, ya. Nah, jadinya oke, jadinya dia kemungkinan tidak terdiferensialkan di mana? Di min satu ini, ya. Nah, maka kita perlu menjamin bahwa f aksen min satu ini mesti ada, ya. Nah, f aksen min satu definisinya apa? Limit X menuju min satu dari fx kurang f min satu per nanti X kurang min satu ya, X plus satu jadinya, ya. Nah, maka di sini
kita bisa tuliskan ini menjadi apa? Limit X menuju min 1 dari fx ya. Nah, dikurangi nanti dengan, nah f min 1 berapa ya? Nah, f min 1 ya udah, yang sama dengan min 1 itu kan ada di fungsi yang atas ini kan. Langsung saja saya masukin dia min 1. Min 1 kuadrat itu dia jadinya adalah 1 ya. Berarti f min 1 itu adalah A plus 1. Oke. Nah nah sekarang tinggal kita, karena kita di sini meninjau limit di perbatasan, maka kita mesti cek limit kiri dan juga limit kanannya ya. Nah kalau untuk, limit kanannya bagaimana ya? Nah limit kanannya berarti nanti si fx-nya ini kita akan pakai yang mana? Fx-nya ini ya kita akan pakai yang atas ya, karena min 1 dari kanan kan sudah lebih besar daripada min 1. Maka nanti ini akan menjadi ax kuadrat tambah 1 kurang A, ini minnya juga kali masuk ya, min 1 ya, per X tambah 1 ya. Nah, 1 min 1 ini habis ya. Nah, nanti ini limit X menuju min 1 dari kanan ya. Nah, ini A kita tarik keluar, ini jadinya adalah apa? X kuadrat min 1 ya, per X tambah 1. Nah, ini kalau saya masukin dia masih bentuk 0/0. Oke, nah kalau bentuk 0/0 berarti kita perlu apa? Nah, bentuk 0/0 kita perlu faktorkan dulu ya. Jadinya adalah limit X menuju min 1 ini nanti dari X plus 1 kali X min 1 ya. Bagi nanti dengan ini X plus 1. Nah, ini coret, coret ya. Nah, oke, sekarang tinggal kita substitusi X-nya min 1. Dapati apa? Ini adalah minus 2A ya. Nah, itu yang limit kiri. Oke ya. Nah, limit kanannya bagaimana? Oke, so itu yang limit kanannya ya, min 1 dari kanan ya. Nah, ini yang limit kirinya bagaimana? Yang limit kirinya berarti kalau min 1 dari kiri kan dia belum nyampe ke 1 ya. Nah, belum nyampe ke 1 kita akan gunakan fungsi yang bawah ini, yaitu X pangkat 3 tambah Bx. Ya, fx-nya kita akan gunakan yang X pangkat 3 tambah Bx ya. Kurangi nanti dengan A plus 1. Oke, nah ini kalau kita masukin yang bawah ini pastinya dia jadinya adalah 0. Nah, kalau yang atas ini ya saya substitusi X sama dengan min 1 dia jadinya adalah apa? Nih, min 1 kurang B ya, kurang A kurang 1 ya. Nah, ini nilainya mesti sama dengan apa? Ya, karena dalam hal ini kan kita pengen apa? Limit kiri sama limit kanannya mesti sama kan ya? Ya, nah limit kanannya kita udah tahu dia berupa suatu angka ya. Nah ini supaya nanti dia berupa suatu angka juga ya. Nah maka yang atas ini mesti apa? Ya, nah kita tahu bahwa apapun kalau kita bagi nol itu pasti akan jadinya tak hingga, kecuali di 0/0 itu sendiri. Ya, jadi supaya nanti ini bisa menjadi suatu angka, maka kesimpulan pertama kita adalah bahwa si min 1 min B kurang A kurang 1 ini mesti sama dengan 0. Ya, supaya nanti dia jadi bentuk 0/0. Ya, nah kalau dia bukan bentuk 0/0 ya oke ya, jadi kalau dia bukanlah bentuk 0/0 ya pasti dia akan hasilnya adalah tak hingga ya. Nah, sehingga nggak bisa jadi 2A nantinya. Oke. Nah, di sini kita bisa dapati bahwa A plus 1 ini adalah apa? Min B min 1. Oke. Nah, sehingga sekarang ya, karena kita udah dapati kesimpulan pertama ini, kita sudah bisa menuliskan si limit kita sekarang jadinya apa? Limit X menuju min 1 dari kiri dari X pangkat 3 ditambah Bx kurangi A tambah 1 itu adalah ini kan ya? Ini kurangi min B min 1. Oke, bagikan X plus 1 ya. Nah, ini kalau kita masukin dia ada bentuk 0/0. Oke, nah ini jadinya adalah limit X menuju min 1 dari kiri ya. Nah, ini jadinya adalah apa? X pangkat 3 plus 1 ya,
ditambah nanti dengan ini BX ditambah B ya. Ya, ini kan min ketemu min dia jadi plus ya. Ya, ini BX plus B ya, atau saya bisa tarik keluar si B-nya ini. Jadi B kali X plus 1. Oke. Ya. Nah, sehingga di sini ya udah tinggal kita lakukan pembagian aljabar saja ya, pembagian yang seperti anak SD. Nah, ini X pangkat 3 plus 1 bagi nanti dengan X plus 1 ya. Kalikan ini dengan apa? X kuadrat kan? Nah, sehingga ini nanti X pangkat 3 tambah X kuadrat ya. Nah, ini kita selisihkan jadinya adalah apa? Min X kuadrat plus 1 ya. Ini kita kali dengan min X ya untuk hilangin nanti si X kuadratnya ini. Nah, ini nanti dia jadi min X kuadrat min X ya. Nah, diselisihkan nanti dia jadi X plus 1 ya. Tinggal nanti ditambah dengan 1. Jadinya adalah X plus 1 ya. Nah, artinya dalam hal ini X pangkat 3 plus 1 bagi X tambah 1 itu hasilnya nanti adalah X kuadrat min X plus 1 ya. Nah, B kali X tambah 1 bagi X tambah 1 itu nanti jadinya adalah apa? Nah, itu jadinya adalah B saja ya. Nah, sehingga kita akan dapati di sini eh, ya, nanti kita akan dapati bahwa di sini nanti jadinya adalah apa? Nah, masukin min 1 ya. Oke, ya, masukin min 1 ini dia jadi 1 kurang 1 0 tambah 1 tambah B ya. Berarti ini adalah B plus 1. Oke, ya. Nah, baru kita tuliskan agar si f aksen 1 ada ya, maka ya limit kiri mesti sama dengan limit kanannya. Oke, ini limit kirinya kan adalah B plus 1, limit kanannya adalah min 2A ya, itu mesti sama. Ya, jadinya adalah B plus 1 mesti sama dengan minus 2A. Oke, ya. Nah, otomatis di sini kita juga dapatin nanti ini A itu adalah apa? Min B min 2 kan ya? Ya, nah ini saya substitusikan saja A-nya itu ke sini. Dapati itu adalah B plus 1 akan sama dengan min 2 kalikan nanti dengan ini min B min 2. Hingga kita akan dapati B plus 1 ini akan menjadi 2B plus 4. Ya. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan, ini kita pindah ke ruas kiri. Dapati nanti si nilai B-nya adalah minus 3. Nah, kalau nilai B-nya minus 3, berarti A-nya nanti jadinya adalah apa? Ya, tinggal masukin saja ke sini ya. Nah, yaitu Mister, min sorry dari min Mister. 3 jadi 3, ini nanti jadi 1. Ya, sehingga kita akan dapati si nilai A dan juga nanti si nilai B-nya ini. Oke. Nih, ya. Jadi, ini ya, kalau saya masukin min 1 kan dia jadi 1, ini min dari min 1 dia jadi plus 1 ya. Nah, otomatis nanti ini jadinya adalah B plus 3 ya. Oke, nanti ini adalah B plus 3 ya. Nanti ini dia jadi 2B plus. Oke, ini jadi B plus 3, ini jadi B plus 3 ya. Nah, ini berarti ini pindah 3 kurang 4 itu adalah min 1 ya. Nah, kalau B-nya min 1, maka nanti A-nya adalah, nah tinggal masukin saja B-nya min 1 di sini ya. 1 kurang 2 itu adalah min 1. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua ya. Nah, sebuah anjungan pengeboran berada pada jarak 100 meter dari pantai yang lurus ya. Nah, sebuah pembangkit listrik berada di pantai tersebut sejauh 300 meter dari titik pantai yang terdekat dengan anjungan pengeboran ya. Jadi, misalnya saja ini nanti adalah si anjungan pengeborannya ya. Kemudian nanti ini kita punya pantai. Oke, jarak dari anjungan pengeboran sampai ke pantai ini itu adalah 100 meter ya. Nah, dan nanti katakanlah nanti di sini ya, itu adalah pembangkit listrik. Oke, ada pembangkit listrik ya, yang terletaknya dia sejauh apa? Oke, nah dia sejauh 300 meter. 300 meter dari titik pantai yang terdekat dengan anjungan pengeboran ya. Nah, akan dipasang kabel dari pembangkit ke anjungan ya. Mula-mula kabel ditarik menyusuri pantai hingga titik tertentu.
Oke ya, dia kabel ditarik menyusuri pantai hingga titik tertentu, lalu dari titik itu kabel ditarik menyeberangi laut menuju ke anjungan ya. Oke, kabel boleh sepenuhnya menyeberangi laut. Nah, jika biaya pemasangan kabel di darat dan di laut itu berbanding 3:5, bagaimana pemasangan kabel dilakukan agar biaya total seminimum mungkin? Oke ya, jadi katakanlah kita tarik kabel ya di sepanjang pantainya itu sampai di sini nih. Oke, kemudian habis itu ya, ini baru kita akan tarik dia ke arah laut ya. Nah, jadi kalau saya misalin ini adalah X, oke, ya, maka panjang ini nanti adalah apa? Itu adalah 300 min X. Oke. Nah, dan panjang sisi miring ini adalah apa? Ya, jadi kalau saya sebut nanti misalkan ini adalah titik B gitu ya. Nah, berarti panjang AB ini akan sama dengan di Pitagoras saja kan ya? Yaitu akar dari 100 kuadrat ditambah nanti dengan X kuadrat. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan, jadi biaya pemasangannya itu kan tinggal harga per meternya kita kali nanti dengan si panjang lintasannya ini, ya. Nah, berarti di sini ya kita misalin ya, C itu adalah Cx ini adalah fungsi biaya pemasangan kabel ya. Oke, ya. Nah, maka kita bisa tuliskan nanti si Cx ini akan sama dengan apa? Ya, berarti ini adalah harga yang di darat ya. Oke, harga kabel di darat yaitu, kalikan nanti dengan panjang kabel yang di darat. Panjang kabel di darat ini kan adalah 300 min X. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan harga kabel di laut kalikan nanti dengan panjang kabel yang di laut itu adalah apa? Ya ini kan ya, akar 100 tambah X kuadrat. Oke ya, jadi ini kita juga boleh sebut ya nanti ini HD itu adalah harga kabel di darat, nanti HL itu adalah harga kabel di laut. Oke. Nah, maka di sini di Soal sudah diketahui bahwa biaya pemasangan kabel di darat banding di laut itu adalah 3:5. Berarti HD banding HL itu adalah 3:5. Oke, ya. Nah, sehingga di sini ya, nah ini kita mau tuliskan HL sama dengan 5/3 HD boleh, atau yang HD ini yang saya tuliskan dia sebagai 3/5 HL itu juga boleh ya. Nah, nanti, si si jawabannya itu pasti nanti akan dalam variabel HL ini ya. Jadi kita setidaknya mesti tahu harga di laut itu nanti dia harga pemasangan laut itu nanti berapa ya, ya atau ya kalau tahu harga pemasangan darat berapa juga bisa. Yang pasti ya salah satu mesti diketahui lah ya, untuk dapati yang angka eksaknya nanti berapa. Nah, maka di sini saya bisa tuliskan bahwa HD itu adalah 3/5 HL dikali di 300 min X ditambah HL dikali akar 100 plus X kuadrat. Maka ini nanti jadinya adalah apa? 3/5 kali 300 itu, ini kan coret-coret 60 kali 3 itu adalah 180 ya. HL kali 180 kurang 3/5 X ya, ditambah HL kali akar 100 plus X kuadrat, ya. Nah, maka nanti di sini HL kita bisa tuliskan nanti dia sebagai 180 kurang 3/5 X ditambah nanti dengan akar 100 tambah X kuadrat. Ya, tentu dengan batasan nanti nilai X-nya paling kecilnya berapa? Ya, X-nya nanti dia di ujung sini boleh ya, yaitu X paling kecilnya berarti itu adalah di 0. Dan X paling besarnya di mana? X paling besarnya ya pasti di ujung sini. Jadi kita langsung bangun semua di kabel laut saja ya. Nah, di ujung itu nanti X-nya akan bernilai 300.
Oke, nah itulah fungsi yang ingin kita optimumkan ya, atau fungsi yang ingin kita cari nilai maksimum ataupun nanti nilai minimumnya. Oke, nah sekarang tinggal kita cari si nilai minimumnya ya. Nah, yang namanya titik maksimum minimum pasti nanti dia adalah salah satu dari 3 titik kritis ya. Yang mana yang pertama itu adalah titik ujung selang. Ya, nah titik ujung selangnya berarti itu ada di X sama dengan 0 kan? Ya, nah kalau di X sama dengan 0 sama nanti 300 ya. Nah, kalau di X sama dengan 0 berarti gimana? Ya masukin ini 0, masukin ini 0, ini 100 kuadrat ya ini ya. Oke, ya ini harusnya 100 kuadrat ya. Nah, masukin ini 0, dia jadinya 100 tambah 180 itu 280 KL. Oke, nah kalau C di 300 bagaimana ya? Nah, kalau saya masukin ini 300, ini 180 kurang 180 kan habis ya? Oke. Nah, kemudian nanti ini masukin 300 kuadrat ya, nanti dia jadinya apa? Oke, berarti nanti ini jadi HL kalikan nanti dengan akar 100 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Oke, berarti nanti ini adalah HL dikalikan dengan akar ya. Nah, ini 100 kuadrat saya tarik keluar, ini jadi 1 ditambah 3 kuadrat atau 9 ya. Berarti kita akan dapati itu adalah 100 akar 10 HL. Oke, nah itu, biaya pemasangan kalau nanti kita, eee, sem apa ya, di X sama dengan 300 ya, artinya semuanya di kabel laut. Oke. Nah, kemudian yang kedua nanti titik stasioner. Nah, kita tahu yang namanya titik stasioner itu kan adalah titik yang mana si turunannya sama dengan 0 ya. Nah, jadi fungsi ini tinggal kita turunin, jadinya adalah apa? Nah, ini 180 diturunin dia jadi habis ya, -3/5x diturunin dia akan jadi -3/5. Ini, ya, ini kan sebetulnya kita boleh tulis dia sebagai apa? Ya, ini supaya mudah diturunkan ya. Jadi kita tulis saja dia sebagai 100 kuadrat tambah x kuadrat pangkat setengah. Nah, maka ini kalau kita turunkan nanti dia jadinya adalah setengah kali 100 kuadrat tambah x kuadrat ya pangkatnya kan turun satu ya jadi min setengah kalikan nanti turunan dalamnya adalah nah 100 ini diturunin jadi 0 x kuadrat diturunin dia jadi 2x. Oke. Nah, ini kita bisa coret ya. Bagikan semua dengan HL ya. Ya. Ini bagikan semua dengan HL ya tentu nanti ini tetap akan bernilai 0. Maka sisanya adalah min 3/5 tambah X per akar dari 100 kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, ini X per akar 100 kuadrat tambah X kuadrat ini akan sama dengan 3/5 ya. Nah, jadi kalau kita bicara untuk X yang positif, ya. Nah, ini kan kita bicara untuk X yang positif saja ini kan ya. Karena kan kita nggak berbicara di X yang negatif ya, kalau kita lihat dari si domainnya ini ya. Nah, untuk X yang positif artinya di ruas kiri ini nilainya pasti akan positif ya. Ya, nah kalau kedua ruas itu nilainya sama-sama positif, kita boleh langsung apa? Kuadratkan kiri kanan. Jadinya adalah X kuadrat per ini 100 kuadrat tambah X kuadrat sama dengan, nah ini dikuadratkan jadinya 9/25. Nah, sekarang pindahkan ke ruas kiri, jadinya adalah apa? X kuadrat per 100 kuadrat tambah X kuadrat kurangi 9/25 sama dengan 0. Nah, samakan penyebut jadinya 25x kuadrat kurangi 9 kali 100 kuadrat tambah x kuadrat ya. Per ini 25 kali 100 kuadrat tambah x kuadrat ya sama dengan 0.
Nah, ini min 9 kali X kuadrat kan min 9X kuadrat ya. 25 min 9 itu adalah 16. Ya, 16X kuadrat kurang 9 kali 100 kuadrat per ini 25 kali 100 kuadrat tambah X kuadrat itu akan sama dengan 0 kan? Ya, maka nilai ini akan 0 kalau apa? Kalau yang si pembilangnya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapati bahwa 16X kuadrat kurang 9 kali 100 kuadrat itu sama dengan 0. Berarti X kuadrat ini akan menjadi 9 kali 100 kuadrat per 16 ya. Nah, maka X-nya ya, ingat kita hanya ngambil X yang bernilai positif saja ya, sesuai dengan yang di domain kita ya. Nah, jadi X-nya itu nanti jadinya adalah 3 kali 100 per 4 ya. Akar dari 9 itu 3, akar 100 kuadrat 100, akar 16 itu 4. Nah, maka dapati 300 bagi 4 itu adalah 75. Oke. Nah, sehingga nanti di sini ya, cos di 75 berarti itu adalah apa? Ya, tinggal kita masukin lagi ke persamaan yang ini. Ya, jadinya adalah L kalikan nanti dengan 180 kurang 3/5 kali X-nya adalah 75 ditambah akar dari 100 kuadrat tambah 75 kuadrat ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita mesti bisa kreatif dalam menghitungnya ya, karena di ujian kan tidak diizinkan untuk menggunakan kalkulator kan ya. Nah, ini nanti dia jadi 180 kurangi. Nah, ini kan kalau kita coret ini jadi 15. Ini jadinya adalah 45 ditambah. Nah, ini kita tarik 25 kuadrat. Oke, berarti sisanya nanti adalah 4 kuadrat sama 3 kuadrat kan? Ya. Nah, maka ini nanti jadinya adalah HL dikali 135 ditambah nanti ini dengan, nah, akar 25 kuadrat itu adalah 25, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu adalah 25 ya, akar 25 itu nanti adalah 5. Nah, sehingga nanti ini dia jadi HL ini 135 tambah 125. Maka kita akan dapati itu adalah berapa? 260 HL. Oke, ya, itu nanti adalah cos di yang 75 meter. Dan kalau kita lihat ya, nah fungsi ini dia pasti akan dapat diturunkan di manapun ya. Nah, sehingga yang ketiga ini dia tidak ada titik singularnya. Nah, tinggal kita bandingin nih dari semua nilai, dia kan maunya cos yang paling minimum kan ya? Ya, cos yang paling minimum itu yang mana ya? Nah, kalau ini 280 sama 100 akar 10. Akar 10 itu kan pasti udah 3 komaan ya? Kali 100 ya 300-an ya, berarti ini lebih kecil sih 280 ya. Dan ini 260 lebih kecil lagi kan ya? Nah, inilah nanti si C minimalnya ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, nah bahwa biaya pemasangan kabel ya, biaya minimal pemasangan kabelnya adalah ya 260 kalikan nanti dengan harga pemasangan kabel di laut ya. Oke ya, jadi kalau kita tahu harga pemasangan kabel di laut ya, atau ya misalkan harga pemasangan kabel di darat ya, nah kita bisa hitung nanti si biaya eksaknya itu berapa jadinya ya. Nah, seperti itu ya pembahasan untuk yang bagian B nomor 2 ini.